Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita beraneka macam kenikmatan. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mengawali pengajian pada malam ke-6 daripada bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah ini, mari kita awali dengan berzikir kepada Allah Ta'ala dengan melantunkan nazam al-asma'ul husna yang diiringi selanjutnya dengan doa. Semoga dengan keberkahan nama-nama Allah yang baik tersebut ada keberkahan untuk kita semua, hasil maksud yang dicita-citakan, yang sakit lekas sembuh, yang punya masalah dimudahkan untuk bisa menyelesaikan masalah, diberikan kesabaran dan ketabahan. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bismillahi bada'na walhamdu li rabbina wassalatu wassalam lin nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka maqlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'izz ya Mu'adhillu
سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظاهر يا باطن يا ولي متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع جاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا
عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان نسألك الإجابة ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para bapak, saudara sekalian jamaah rahimakumullah, pada pertemuan ini kita masih mengaji kitab Syarah Nasaihul Ibad yang isinya adalah berupa nasihat-nasihat bagi kita hamba-hamba Allah yang masih terus diajar beribadah, yang masih membutuhkan suntikan nasihat yang merupakan suntikan penyemangat kita dalam beribadah. Pada pertemuan ini judulnya adalah 7 wasiat malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus sabi'atu an Jabirin ibni Abdillah al-Ansari radhiyallahu an. Diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Semoga Allah meridhai beliau. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak zala berhenti, tak henti-hentinya, Jibrilu malaikat Jibril yusini berwasiat kepadaku, bil jari, pertama terhadap tetangga. Mazala secara bahasa tadi tidak henti-hentinya, berarti maknanya Jibril senantiasa berwasiat menasehati kepada Nabi. Tentu ini adalah isyarat juga kepada kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan pertama malaikat Jibril yang merupakan gegedugnya sekian malaikat itu? Beliau berpesan yang pertama, bil jari, untuk memperhatikan tetangga. Ay jari dari, yakni tetangga rumah. La daril masjidi, bukan tetangga masjid, awir ribati, atau tetangga pesantren, awil madrasati, atau tetangga madrasah, tapi tetangga rumah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan bahwa konsep tetangga adalah 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke samping kanan, 40 rumah ke samping kiri. Artinya ke seluruh penjuru ada 40. Sehingga inilah mungkin kenapa ada istilah rukun tetangga,
Yang mana dalam satu RT ada berapa kakak Pak biasanya? Sekitar 100-an kan? Kira-kira ya mungkin seperti itu pula konsepnya. Sehingga kalau kita punya orang yang berdekatan rumah hanya terhalang 5 rumah kanan atau kiri, itu masih disebut dengan tetangga. Terhadap mereka kita harus menghormati dan menjaga hak-haknya. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum. Maaf, dalam riwayat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berarti buktikan keimanan itu dengan cara apa? Fal yukrim, maka muliakan, hormati, jaga hak tetangga. Sampai kata Nabi berulang kali, wallahi la yu'min. Wallahi, wawnya waw qasam, waw sumpah. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. 3 kali. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Maksudnya tidak sempurna keimanannya. Bukan berarti tidak beriman, artinya tidak beriman. Tidak sempurna keimanannya. Gila. Ketika Nabi bilang begitu kan, orang banyak yang ingin tahu. Inilah hebatnya Nabi, gaya dakwahnya Nabi, mengundang perhatian orang untuk bertanya. Nabi bilang, demi Allah, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Gila. Nah, lantas sahabat ditanya oleh para sahabat, man ya Rasulullah, siapa yang dimaksud itu ya Rasul, yang katanya tidak sempurna keimanannya? Qala, Nabi menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawaiku, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan tetangganya lain. Saya bertetanggaan dengan Pak Haji Zaini. Pak Haji Zaini tidak nyaman dengan kehadiran saya sebagai tetangganya. Entah itu mengganggu secara fisik atau mengganggu karena suara gaduh yang mengganggu ketertiban, keamanan, kenyamanan beliau. Maka yang saya lakukan belum sempurna keimanan, karena tetangga saya Pak Haji Zaini tidak aman dengan kehadiran saya sebagai tetangga. Hebatnya Islam seperti itu. Ini tetangga tidak disebutkan muslim atau tidak, karena ini kaitannya kita dalam hubungan hablum minan nas. Ada hubungan muamalah. Toh dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 ayat 9 kita tidak dilarang untuk bersosialisasi, bermuamalah dengan lintas iman, selama bukan dalam urusan akidah. Hebatnya Islam begitu. Dan inilah kemudian yang menjadi asbab datangnya hidayah kepada orang lain yang tadinya belum memeluk Islam, karena melihat betapa indahnya akhlak dalam Islam. Bahkan Nabi pun berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junadah bin Sakan. Kata Nabi, ya Abu Dzar, hei Abu Dzar Al-Ghifari, idza tabakhta, apabila kamu masak marokotan. Marokotan itu masakan yang ada kuahnya. Mungkin semur, sop, sayur-sayuran, sayur asem, sayur sop, sayur ceker, apalah begitu ya. Kata Nabi, kalau kamu masak makanan yang berkuah, fa'akthir ma'ah, maka banyakkanlah airnya. Artinya banyakkan kuahnya. Wa ta'ahad jironaka, dan berilah tetanggamu. Subhanallah. Jangan sampai kita masak kecium semerbak wanginya. Tetangga yang lapar pun tergoda oleh bau wangi masakan kita.
tapi dia tidak bisa ikut serta menikmati makanan nikmat tersebut. Padahal walaupun japuh ge ngeunahnya, japuh tarasi digoreng, subhanallah ya. Nah, Nabi berpesan, apabila kamu masak makanan berkuah, lebihin kuahnya, kasih tuh. Maksud banyakin kuahnya, ya lamun teh cek Sunda na bukur-bukurna tuh kuah-kuahnya tuh begitu, supaya tetangga kita ikut merasakan nikmat makanan kita. Itulah saking hebatnya agama kita. Bahkan ketika ada orang yang getol ibadahnya, getol puasanya, Nabi mengkritik orang tersebut. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, qila, dikatakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada yang bilang kepada Nabi, kepada Rasul, inna fulanata, ya Rasul, sesungguhnya ada seorang perempuan, fulanah itu perempuan, inna fulanata tusalliyal lail, ya Rasul, ada seorang wanita, dia sholat malam, bagus, wa tasumun nahar, puasa sunnah di siang hari, wa fi lisanuha syai'un yu'di jirona, tapi di lisannya ada sesuatu yang membuat sakit alias menyakiti tetangganya, jirona salitatun, tapi dia sering mencela tetangganya dengan lisannya. Qala, apa komentar beliau, komentar Nabi? La khaira fiha, ia tidak baik, tidak ada kebaikan baginya. Hiya finnar, dia adanya di neraka. Wa qila lahu, dan dikatakan pula kepada Kangjeng Nabi, ada yang ngadu, inna fulanata tusalliyal maktubata, sesungguhnya ada seorang fulanah, seorang wanita, dia sholat wajib, kalau tadi sunnah malam, wa tasumu Ramadan, ia puasa Ramadan, wa tatasaddaqu bil athwari, dan dia hanya bersedekah dengan secuil keju, walaisa laha syai'un ghairu, tapi ia tidak pernah apa? Wala tu'dhi ahadan, ia tidak pernah menyakiti seorang pun. Tetangga tidak pernah disakiti dengan lisannya. Qala, bagaimana kata Nabi? Hiya fil jannah, dia di surga. Apa garis bawahnya yang harus diingat? Jangan sampai kita menyakiti tetangga. Bahkan kalau kita dulu, Pak, Bapak yang ngumbara di sini ataupun di tempat lain, ataupun kita dulu sepuh kita ketika melahirkan jauh dari ibu kandung maupun ibu mertua, ketika mau melahirkan yang nolong duluan mertua kita atau orang dekat yang tetangga kita. Tetangga mau kemana-mana kunci titipin ke siapa? Tetangga. Jadi tetangga harus kita hormati, kita muliakan. Itu. Kemudian mazala Jibril yusini hatta dhanantu annahu yaj'alu warithan. Malaikat Jibril selalu mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, sehingga dhanantu, aku mengira, annahu, bahwasanya itu tetangga, yaj'aluhu warithan, bahwa Jibril menjadikan itu tetangga sebagai pewaris. Aku kira Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga, aku kira ia Jibril menjadikan tetangga sebagai orang yang berhak mendapatkan warisan min jarihi bi an ya'murani anillahi ta'ala. Karena apa? Karena Jibril berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Wa mazala yusini bin nisa, yang kedua, dan malaikat Jibril senantiasa berwasiat kepadaku bin nisa'i, tentang wanita, maksudnya tentang istri, hatta, sehingga dhanantu, aku, kata Nabi, menduga, aku mengira, annahu sayuharrimu talaqahunna,
Sehingga aku menyangka bahwa Jibril telah mengharamkan atau menghukumi haram untuk menceraikan para istri. Berarti yang kedua apa? Yang kedua, Jibril berwasiat untuk memperhatikan istri. Ini artinya bahwa kita harus berbuat baik kepada istri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Akmal, orang mukmin yang paling sempurna dalam keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Jadi kita kudu baik sama kita punya istri. Betapapun istri itu hanya perempuan, tapi istri adalah yang menjadi mitra dan teman hidup kita. Dia rela meninggalkan orang tuanya yang melahirkan dan membesarkan, mendidik mereka separuh hidupnya, bahkan lebih dia tinggalkan hanya untuk menemani sisa hidup kita yang mungkin sampai saat ini kita sudah tua, tidak bisa banyak memberikan kebaikan. Tapi istri kita rela, ridho. Maka jangan galak-galak amat sama kita punya istri. Satu sama lain saling melengkapi. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberikan istilah dalam surah Al-Baqarah ayat 197, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. 187 maaf. Hunna, mereka istri-istri, libasul lakum, ibarat pakaian untuk kalian. Wa antum, dan sedangkan kalian, hei para suami, lelaki, adalah pakaian bagi istri. Gitu. Apa maksudnya? Secara sederhana, pakaian itu punya dua fungsi. Satu, untuk menutupi aib. Dua, untuk menghiasi. Bahkan ada yang ketiga, untuk menghangatkan. Maka satu sama lain, suami maupun istri harus menjaga aib istri terhadap suami, aib suami terhadap istri, satu sama lain. Makanya hebatnya Al-Quran menggunakan siloka. Kalau kata orang Sunda, apa siloka itu? Perumpamaan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Di dalam kitab tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti persisnya yang menafsirkan dari Al-Baqarah itu, beliau memberikan 3 catatan. Kenapa Al-Quran menggunakan kalimat istri-istri kalian ibarat pakaian? Karena sebagai kedekatan pasangan suami dan istri diibaratkan sebagai pakaian dari sisi kedekatannya, karena ini pakaian menempel kepada tubuh, menempel di kulit, nggak ada jarak pakaian dengan tubuh. Maka dalam rumah tangga sudah semestinya ada rasa saling percaya, transparansi, tanggung jawab, setia, jujur. Ya. HP saja pakai password. Suami HP-nya nggak bisa dibuka oleh istri. Tinggal kita bilang saja, boleh mah kalau mau buka mah, nggak ada apa-apanya kok. Nggak perlu juga kita bilang culangung, ya nggak juga. Oke. Kecuali ada yang sifatnya privasi yang tidak bisa dilihat oleh istri, tapi apa? Ya. Maka dari itu satu sama lain saling menghargai, saling menghormati. Al-Quran juga membahasakan dalam surah yang sama, surah Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harthul lakum.
Istri-istri kalian adalah ibarat ladang bagi kalian. Lahan tempat kamu bercocok tanam. Fa'tu harsakum anna syi'tum, maka peku maneh, maka peku anjeun, silakan oleh kamu datangi lahan bercocok tanam itu dari mana saja. Ini memang kaitannya tentang berhubungan suami istri. Tapi tentang muasyarah bil ma'ruf, hubungan baik suami istri, di sini digambarkan bahwa suami dan istri. Istri ibarat lahan tempat bercocok tanam. Maka kalau kita ingin menghasilkan tanaman yang berkualitas, yang baik, maka persiapkan apanya? Maka kita persiapkan lahannya. Hari ini bapak sudah punya istri. Bapak sampaikan kepada putra dan putri yang akan menikah, yang sudah layak menikah, yang sudah dewasa, harus dipersiapkan dan berdoa mohon kepada Allah agar punya keturunan yang soleh. Dengan cara apa? Cari dulu pasangan yang soleh dan solihah. Doanya kan begini dalam surah apa itu? Rabbana hablana min azwajina, surah Al-Furqan ya, ayat 74 kalau tidak salah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata aini waj'alna lil muttaqina imam. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan dulu sebelum keturunan. Ya sekarang bapak tinggal perbaiki saja ladang yang ada, nggak perlu nyari ladang lagi. Ya. Ladang yang ada disemai, ya, dihijaukan. Bahkan saya sering berseloroh begini, Pak. Ketika rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, maka satu itu saatnya kita menghijaukan rumput kita sendiri. Yang kedua, jika rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, maka ingat, yang kedua, biayanya pasti lebih mahal. Kudu ka salon teh meureunnya. Yang ketiga, jika rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, ingat, bisa jadi itu mah rumput sintetis. Ini kiasan, gitu ya. Jadi syukuri saja istri kita hari ini. Doa terus, didik biar baik. Maka itu kenapa, mohon maaf, lebih banyak pengajian kaum ibu daripada kaum bapak. Semestinya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dua hal. Satu, untuk mencharge, mengupgrade, menambah ilmu untuk menjadi mitra suami, teman hidup suami, sehingga ketika suami ada masalah, istri bisa menemani dan memberikan solusi dan pencerahan, minimal menenangkan, membuat adem. Yang kedua, menjadi ibu yang merupakan al-madrasatul ula, sekolah pertama buat anak-anak. Makanya kalau saya ngajarin ngaji kepada ibu-ibu, saya bilang bukan buat ibu-ibu doang pinternya, tapi juga untuk anak dan keluarga. Jadi kalau di Kota Bogor ada sekolah ibu, nah pengajian itu harus dijadikan media itu, supaya mereka menjadi ibu-ibu yang tangguh, ibu-ibu yang soleh, ibu-ibu yang cerdas mendidik anak. Buktinya sekarang sekolah tidak ada tatap muka, akhirnya harus ngajar anak langsung di rumah. Kesel-kesel tahayus ya. Gitu. Dulu mau ngaduin gurunya yang cuma nyentak doang, cuma menghardik dengan kata-kata doang, laporin ke polisi, tah sia sok rasakeun ayeuna. Emangnya gampang gitu. Masalah kuota bisa dibeli, tapi masalah kesabaran ini yang sulit. Gitu ya. Makanya kudu banyak bersyukur. Oke, yang kedua, yang ketiga. Wa mazala yusini bil mamlukina. Ya. Tidak henti-hentinya Jibril menasehati, berwasiat kepadaku untuk apa? Atau tentang mamlukin, hamba-hamba sahaya. Dulu ada hamba sahaya, budak belian. Hatta, tapi malaikat Jibril berpesan tentang hamba sahaya. Maksudnya untuk berbuat baik terhadap hamba sahaya, memperhatikan hak-hak hamba sahaya. Jibril berwasiat begitu terus tentang hamba saya, hatta dzanantu, sehingga aku, kata Nabi, mengira
annahu bahwasanya Jibril yaj'alu lahum menjadikan hamba-hamba saya itu waqtan suatu waktu idza balaghahum ya'tikuna fihi apabila waktu itu telah sampai kepada mereka telah balik ya'tikuna fihi budak itu merdeka di dalamnya. Di dalam Islam betul ada dulu dalam sejarahnya ada membebaskan budak. Tapi ingat, Islam tidak menjaga perbudakan itu. Tapi Islam dengan mekanisme fikih diantaranya ada sanksi, diantara sanksinya adalah membebaskan hamba sahaya. Tujuannya untuk menghilangkan perbudakan. Jadi Islam tuh hadir itu. Kalau sekarang masih ada teks itu, ya dulu dalam masa klasik tujuannya untuk menghilangkan perbudakan itu. Dan ketika punya budak pun harus dijaga dengan baik, kehormatannya harus dijaga, harus dihormati. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian ada kalimat wa ma malakat aimanukum, berbuat baik juga kepada hamba-hamba sahaya yang kalian miliki. Itulah hebatnya Islam. Sekarang tidak ada perbudakan. Ya, kita punya ART, asisten rumah tangga, walaupun itu bukan budak, bukan. Tapi kita tetap harus menghormati, apalagi itu. Ya, dia punya hak untuk beribadah, dia punya hak untuk berkumpul dengan keluarganya, untuk memperhatikan anak-anaknya. Waktunya libur kita kasih libur. Honornya sesuaikan dengan profesi dianya, dengan capeknya, dengan lelahnya. Gitu. Wa mazala yusini yang keempat, dan Jibril tak henti-hentinya berwasiat kepadaku bisiwaki terhadap siwak hatta dhanantu sehingga aku menduga annahu bahwasanya bersiwak itu faridatun adalah satu keparduan. Bersiwak itu bergosok gigi. Ya, sebab kata Nabi as-siwaku matharatun lil fami. Bersiwak menggosok gigi itu adalah membersihkan, bisa membersihkan mulut. Wa majlatun wa mardatun lirabbi, membuat ridho Allah. Wa majlatun lil basar, membuat berseri-seri orang yang melihatnya. Kan enak kalau mulutnya tidak bau. Bersiwak bisa menggunakan kayu arok, kayu siwak. Walaupun tidak ada, bisa dalam fikih itu ada anjuran boleh menggunakan bahan yang kasar atau kasrab, seperti kita menggunakan ujung sorban, ujung baju pakaian. Cuma meskipun menggunakan susur kayu arok, ya ulah sampai 7 tahun, 7 mulut, 7 puasa tadi cuci-cuci, gitu. Bau, dibawa ku berit nu aya. Cuci, jemur, gitu, ya. Karena memang mengandung enzim itu saya lupa. Bagus untuk gigi dan tulang. Wa mazala yusini bis salati fil jamaah. Yang kelima, Jibril tak henti-hentinya berwasiat kepadaku terhadap atau tentang salat berjamaah hatta dhanantu sehingga aku menduga alla yaqbalullahu taala bahwa Allah tidak akan menerima salatan, satu salat illa fil jamaati, kecuali dengan berjamaah. Jibril berwasiat kepadaku, awas, ingat salat jamaah, salat jamaah. Sehingga aku menduga, kata Nabi, saya kira salat itu nggak akan diterima kalau nggak berjamaah. Memang keutamaannya besar. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama atau tafdulu, mengungguli, melebihi daripada salat sendirian dengan ganjaran berapa? 27 derajat. Besar keutamaannya. Dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah, dalam mazhab Hanafi wajib. Ya, yang sifatnya individual. Makanya kalau lihat di India, Pakistan yang mazhabnya Hanafi, berduyun-duyun ya memang mazhabnya mazhab Hanafi. Kita mazhab Syafi'i fardu kifayah. Tapi jangan kemudian menyepelekan mentang-mentang udah ada ini di blok sini di
Jalan apa tuh? Wijaya Kusuma atau di RW berapa? 13 ya? Iya, atau di RT berapa ini? RT 2, RT 1 ya? Sebagian, udah ada ini yang berjamaah di masjid. Jangan menyepelekan. Justru fastabikul khairat, salat berjamaah. Justru kalau salat berjamaah kan enak. Ada satu orang yang gak hadir, diperhatikan oleh imam. Kemana Pak Ahmad? Kemana Pak Salim? Pak RT kemana? Kan gitu. Bahkan kalau perlu, saya punya inisiatif, harusnya DKM punya database jamaah rutin. Mana isyaratnya? Nabi kan maghrib, subuh, dan beberapa salat itu kalau beres ngimamin suka tuh nengok ke belakang sambil wirid, sambil doa. Berarti kan di situ Nabi mengidentifikasi, ya kan? Kira-kira begitu. Jamaah siapa saja yang hadir atau tidak hadir. Jadi kita punya database, ya, ataupun data minimal sipulan, dan kita pun bisa mengikat dalam keberjamahan itu supaya satu sama lain saling memperhatikan. Ada yang sakit, ya kita jaga, ya, kita tengok. Pak Anu sakit, ya kita tengok. Hebatnya begitu. Dalam Islam tuh berjamaah tuh tidak hanya dalam sholat, tapi berefek, berimplikasi, berpengaruh kepada aktivitas muamalah di luar masjid. Justru berawal kekuatannya dari masjid. Al-quwwah fawqal jamaah, kata Imam Ali. Kekuatan berada di atas kebersamaan. Kalau sholat berjamaah pun enak. Imam lupa, ada yang mengingatkan. Awas Pak, jadi imam tuh nggak gampang. Butuh konsentrasi maksimal. Sholat id misalnya, takbir zawaid di rakaat pertama setelah takbiratul ihram 7, setelah takbir berdiri di rakaat kedua 5. Lupa. Padahal itu sunaiat, nggak perlu subhanallah, nggak perlu juga ditambah dengan sujud sahwi. Ini khawatir nih nanti hari Jumat imam misalnya lupa misalnya, udah terusin aja. Ya, nggak perlu kata makmum, aduh saya nggak sah nih sholat. Sah. Sholat sunnah hayat ini takbir zawaid, takbir tambahan yang 7 dan 5 gitu. Makanya jangan nganggap sepele jadi imam, dan anak-anak kita ditenangkan. Sholat Jumat juga sama. Ya kalau lagi pikiran lagi nggak bagus, lagi kacau, sholat al-kafirun saja bisa ketukar wala anak lagi. Wala dolin kenu ayah. Ya, makanya disitulah pentingnya konsentrasi sebagai imam dan makmum saling memahami. Gitu. Nah, sholat berjamaah. Yang keenam, 2 lagi. Wa mazala yusini, dan Jibril tak henti-hentinya berwasiat kepadaku biqiyamil laili, untuk qiyamul lail, bis sholati tahajjudi ba'dan naum, yakni salat sunat tahajud setelah ba'dan naum, setelah tidur. Dalam surah Al-Isra ayat 79 Allah Ta'ala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan di antara sebagian malam, dari kita tidur sampai jelang subuh, dari sebagian malam, fatahajjad, maka bertahajudlah, bangun malam, salat sunat tahajud. Lain kih wungkul, ya hudang tipe tingkih wungkul, pengen punya anak solih tapi bangun cuma kencing doang. Tahajud, salat sunat malam, qiyamul lail. Apa keutamaannya? Asa ayyab athaka, moga-moga Tuhanmu, yakni Allah Ta'ala, ayyab athaka, mengangkat kamu, maqamam mahmuda, ke maqam, ke level, ke tempat yang terpuji. Ayo. Ya kalau bapak misalnya karena terkendala besok harus kerja capek, ya setiap pekan 1 kali, misalnya weekend, besoknya libur, ya sok bangun malam. Ya nggak bisa di tengah-tengah, yaitu sepertiga malam yang terakhir, seperti beberapa menit menjelang datangnya waktu subuh. Waktu apa teh? Tarhim, ya, bukan tahrim, tarhim, rahmat, waktu yang penuh rahmat. Kenapa? Karena kata Nabi, inna fil laili la sa'ah, sesungguhnya dalam satu malam itu ada satu saat, ada satu waktu, ada satu momentum baik. La yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullah khairan min amrid dunya wal akhirah illa a'tahu.
yang mana bila ada seorang muslim mohon kepada Allah tentang kebaikan dunia dan akhirat pada malam itu, illa atahu iyyahu, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Maka ayo manfaatkan. Bapak punya masalah tidak? Punya masalah? Sama, kelihatan dari mukanya memang. Maka ayo bangun malam. Bangun malam. Anak-anak kita punya kebutuhan bangun malam. Di saat pandemi seperti saat ini, sedang seret dompet. Lihat dompet udah kalian peci misalnya kan. Uang juga tinggal 3M 5.550. Ayo bangun malam, salat sunat tahajud. Allah akan mengangkat kita ke derajat yang terpuji. Dan kesempatan baik itu wadzalika kulla lailatin, ada tiap malam. Oke, yang terakhir. Oh iya, wa mazala yusini bi qiyamil lail ay bi salat tahajud badan hatta, sehingga aku mengira annahu bahwasanya la nauma bil lail, saya kira tahajud itu tidak ada tidur pada malam hari, saking pentingnya salat tahajud. Terakhir, wa mazala yusini, dan Jibril tak henti-hentinya berwasiat kepadaku bidzikrillah, tentang zikrullah, berzikir kepada Allah, hatta, sehingga kata Nabi, dzanantu, aku mengira, annahu la yanfa'u qaulun illa bihi, aku mengira bahwa tidak ada manfaat suatu ucapan kecuali dengan zikir. Ay bi dzikrillah, kecuali dengan zikir kepada Allah. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Artinya setiap kesempatan. Karenanya Nabi, kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadzkurullah fi kulli ahyani, adalah Nabi senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dalam setiap kesempatan. Kita duduk di masjid, kita niatkan i'tikaf kepada Allah, sambil dalam hati selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah mari kita jaga wasiat nasihat dari Jibril yang disampaikan kepada Nabi secara khusus dan secara umumnya isyarat kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang dinasihatkan, diwasiatkan tadi, dan semoga kita bisa melaksanakannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim ya maulana ya ma'mud ya karim ya Allah ya mujibas sa'ilin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qafri unta wa dzakar wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, yang benar mutlak dari Allah, yang salah tentu dari kekhilafan al-fakir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.